Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-48. Soal pertama, Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga Anda yang dapat mengganggu performa dan kinerja Anda di perusahaan. Sikap Anda adalah A. Tidak masuk kerja, B. Minta cuti kepada atasan, C. Tetap masuk kerja meskipun tidak maksimal, D. Berusaha untuk bekerja seperti biasanya, E. Mengkomunikasikan dengan atasan. Ketika sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang dapat mengganggu performa dan kinerja kita di perusahaan, bagaimana sikap kita menanggapi kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu berusaha untuk bekerja seperti biasanya. Jadi ketika ada masalah dan dapat mengganggu performa dan kinerja, sebaiknya kita berusaha untuk bekerja seperti biasanya. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan D. Soal nomor 2. Anda bekerja sebagai kepala bidang pelayanan di sebuah rumah sakit pemerintah. Ruang tunggu pengambilan obat di rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi menampung pasien yang akan mengambil obat. Sebagai kepala bidang pelayanan yang akan Anda upayakan untuk masalah tersebut adalah A. Menata ulang bangku tempat tunggu pasien untuk mengambil obat dengan mengedepankan kenyamanan dan daya tampung yang lebih banyak, B. Mendorong apoteker agar bekerja lebih cepat dalam meramu obat agar antrian pasien yang mengambil obat cepat berkurang, C. Memecah beberapa tempat tunggu pasien untuk pengambilan obat agar tidak terjadi penumpukan pasien yang akan mengambil obat, D. Mengatur jam buka masing-masing poli agar tidak ada penumpukan pasien saat pengambilan obat, E. Mencari tempat yang lebih luas untuk menampung pasien yang akan mengambil obat lebih banyak. Jadi ketika kita sebagai kepala bidang pelayanan di sebuah rumah sakit, kemudian ruang tunggu pengambilan obat di rumah sakit tersebut sudah tidak mampu lagi menampung pasien untuk mengambil obat, sebaiknya yang kita lakukan atau upaya yang dapat kita lakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat yaitu pilihan A, menata ulang bangku tempat tunggu pasien untuk mengambil obat dengan mengedepankan kenyamanan dan daya tampung yang lebih banyak. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Anda bekerja sebagai pelayan toko. Suatu hari Anda tanpa sengaja berbuat kesalahan pada pelanggan. Pelanggan Anda mengancam akan melaporkan kelalaian Anda pada atasan Anda. Yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta maaf dan mengkomunikasikan pada atasan, B. Memberikan penggantian pada pelanggan tersebut, C. Meminta maaf sebagai bentuk penyesalan, D. Mencegahnya dan menutupi kesalahan Anda pada atasan, E. Langsung mengundurkan diri. Ketika kita bekerja sebagai pelayan toko dan suatu hari tanpa sengaja berbuat kesalahan pada pelanggan dan pelanggan tersebut mengancam akan melaporkan kelalaian yang kita lakukan pada atasan, yang sebaiknya kita lakukan di kondisi tersebut adalah pilihan A, yaitu meminta maaf dan mengkomunikasikan pada atasan. Soal nomor 4. Anda senang sekali bekerja pada divisi pelayanan, akan tetapi pengalaman kerja Anda masih minim sehingga mengharuskan Anda bekerja pada posisi administrasi. Maka yang Anda dapat lakukan adalah A. Tetap bekerja sehingga memiliki masa kerja yang cukup untuk dipindahkan pada divisi pelayanan, B. Tetap bekerja dengan optimal karena semua jabatan merupakan siklus pelayanan, C. Mencari informasi tentang bagaimana agar bisa dipindahkan ke bagian pelayanan, D. Mengajukan pengunduran diri, E. Melanjutkan pendidikan yang dibutuhkan pada posisi yang diinginkan. Ketika kita senang bekerja pada divisi pelayanan, akan tetapi pengalaman yang kita punya masih minim, sehingga mengharuskan kita bekerja pada posisi lain atau seperti posisi administrasi pada soal nomor 4, maka yang sebaiknya kita lakukan di antara kelima pilihan ini adalah pilihan B, tetap bekerja dengan optimal karena semua jabatan merupakan siklus pelayanan. Soal nomor 4, jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Anda bekerja sebagai pelayan di sebuah toko elektronik. Seorang pembeli datang ingin menukarkan barang yang cacat saat membeli barang di toko Anda beberapa hari yang lalu.
Padahal sudah jelas dituliskan dalam peraturan toko bahwa barang yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan lagi. Hal yang Anda lakukan adalah A. Menolak dengan tegas, B. Marah menyuruh pergi, C. Membiarkan saja, D. Menjelaskan peraturan toko bahwa barang tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan, E. Menggantinya meski hal tersebut melanggar peraturan toko. Ketika bekerja sebagai pelayan di sebuah toko elektronik dan ada pembeli yang mau menukarkan barang yang cacat saat dia beli di toko kita beberapa hari yang lalu, padahal sudah ada peraturan toko yang menyatakan bahwa barang yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan lagi, maka hal yang tepat kita lakukan di kondisi tersebut adalah yaitu pilihan D, menjelaskan peraturan toko bahwa barang tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan. Jadi soal nomor 5, jawabannya adalah D. Soal nomor 6, Anda bekerja sebagai salah satu staf yang bekerja di loket pelayanan di suatu instansi perusahaan. Suatu hari, salah seorang pengunjung komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat Anda bekerja. Anda akan A. Membantu untuk menyelesaikan permasalahan pengunjung tersebut, B. Mengabaikan karena Anda sedang banyak pekerjaan, C. Menjelaskan peran Anda di instansi tersebut, D. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku, E. Mencatat dan menyampaikan keluhan pengunjung pada pimpinan atau atasan di instansi. Ketika kita bekerja sebagai salah satu staf yang bekerja di loket pelayanan, kemudian ada seorang pengunjung yang komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat kita bekerja, maka tindakan kita yang tepat pada kondisi tersebut adalah pilihan E, yaitu mencatat dan menyampaikan keluhan pengunjung pada pimpinan atau atasan di instansi. Jawaban soal nomor 6 adalah pilihan E. Soal nomor 7. Tetangga Anda baru saja melahirkan. Saat Anda berkunjung ke rumahnya, ia bercerita bahwa saat ini tengah kesulitan mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga yang baru karena di masa pandemi ini Dukcapil menerapkan sistem baru yang harus diurus sendiri secara online menggunakan aplikasi tertentu. Anda mengetahui cara untuk mengurusnya karena sudah pernah mengurus dokumen yang sama untuk saudara Anda sebelumnya. Sikap Anda dalam menghadapi situasi ini adalah A. Menguruskan dokumen yang dibutuhkan sehingga tetangga Anda hanya terima jadi, B. Membantunya karena tetangga tersebut sudah banyak berbuat baik pada keluarga Anda, C. Membantunya dengan harapan nantinya akan diberi imbalan, D. Menawarkan untuk membantu dengan menunjukkan langkah-langkah mengurus dokumen tersebut, E. Bersimpati pada tetangga yang kesulitan mengurus dokumen tersebut. Ketika tetangga kita baru saja melahirkan dan ketika kita berkunjung ke rumahnya, dia bercerita bahwa dia mengalami kesulitan mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga karena di masa pandemi, Dukcapil menerapkan sistem baru yang mana mengurus hal tersebut harus diurus sendiri secara online menggunakan aplikasi tertentu. Dan sementara kita mengetahui cara untuk mengurusnya karena sudah pernah mengurus dokumen yang sama untuk saudara kita sebelumnya. Maka sikap kita di situasi tersebut yang tepat adalah pilihan D, yaitu menawarkan untuk membantu dengan menunjukkan langkah-langkah mengurus dokumen tersebut. Soal nomor 8. Rekan Anda di kantor sedang dalam kesulitan menghadapi pelanggan yang marah-marah karena merasa telah mengalami diskriminasi dalam pelayanan yang kami berikan. Saat itu Anda sedang tidak melayani pelanggan lain. Bagaimana sikap Anda menghadapi situasi ini? A. Mencari kesibukan lain agar tidak perlu terlibat dengan pelanggan yang marah-marah. B. Meredam situasi dengan menghampiri pelanggan dan memohon maaf serta menanyakan apa yang dapat dilakukan untuk mengobati rasa kecewanya. C. Menghampiri rekan Anda dan membelanya. D. Menghampiri mereka dan membantu mencari solusi untuk masalah ini. E. Diam saja karena rekan Anda tidak meminta bantuan. Ketika rekan kita di kantor mengalami kesulitan menghadapi pelanggan yang marah-marah karena merasa telah mengalami diskriminasi dalam pelayanan, dan saat itu Anda sedang tidak melayani pelanggan atau kita tidak melayani pelanggan, maka sikap kita di situasi tersebut yang paling tepat adalah pilihan B, yaitu meredam situasi dengan menghampiri pelanggan dan memohon maaf serta menanyakan apa yang dapat dilakukan untuk mengobati rasa kecewanya. Soal nomor 8 jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Anda adalah seorang karyawan di sebuah kantor.
Anda mendapatkan fasilitas berupa meja kerja dan komputer untuk bekerja. Pada saat Anda memasukkan diska lepas Anda, ternyata komputer kantor error akibat terinfeksi virus yang berasal dari diska lepas Anda. Maka tindakan Anda dalam situasi seperti ini adalah A. Mencabut diska lepas dan berpura-pura tidak tahu yang terjadi. Nanti juga ada yang membetulkan. B. Mencabut diska lepas dan melapor pada teknisi kantor. C. Membiarkan komputer error. D. Mencoba membersihkan virus dulu, jika tidak bisa baru melapor para teknisi. E. Meminta bantuan teman menangani komputer yang error. Ketika kita merupakan karyawan di sebuah kantor dan mendapat fasilitas berupa meja kerja dan komputer, dan ketika kita memasukkan diska lepas, ternyata komputer kantor menjadi error akibat terinfeksi virus yang berasal dari diska lepas kita, maka tindakan kita yang tepat dalam situasi tersebut adalah pilihan D. Mencoba membersihkan virus dulu, jika tidak bisa baru melapor pada para teknisi. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Akhir-akhir ini terjadi banyak bencana seperti banjir dan tanah longsor. Setelah ditelaah lebih jauh, ternyata penyebabnya adalah karena banyaknya kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, hingga berkurangnya lahan hijau untuk diubah menjadi lahan hunian. Pemerintah memberikan arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Hal ini diharapkan dapat menekan penebangan pohon sebagai bahan baku pembuatan kertas. Dengan demikian, sebagai karyawan, Anda akan A. Menggunakan email untuk kegiatan surat menyurat perusahaan, B. Mengajak rekan-rekan di perusahaan untuk menanam pohon, C. Mendukung arahan pemerintah dengan menggalakkan paperless di media sosial, D. Menggunakan penyimpanan berbasis cloud untuk data-data perusahaan, E. Berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dan memilah kegiatan yang dapat mengurangi penggunaan kertas. Ketika kondisi yang terjadi akhir-akhir ini banyak bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor, dan ternyata penyebabnya setelah ditelaah adalah banyaknya terjadi kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, hingga berkurangnya lahan hijau yang diubah menjadi lahan hunian. Maka pemerintah memberikan arahan perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan, yaitu salah satunya dengan mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Maka hal ini diharapkan dapat menekan penebangan pohon sebagai bahan baku pembuatan kertas. Dalam situasi tersebut, yang kita lakukan sebagai karyawan sebaiknya adalah pilihan E, yaitu berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dan memilah kegiatan yang dapat mengurangi penggunaan kertas. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah E. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.